Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 kelas 11 IPA 1 ingin mempresentasikan tugas teks resensi film Laskar Pelangi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Faiza dari kelas 11 IPA 1 absen 2. Kenalkan, nama saya Davin Adrian Diara Fernando Panjangan, absen 11. Nama saya Fitri Fatia Zahra, nomor absen 16. Nama saya Gusti Eva, absen 18. Kenalkan, nama saya Reza Geladendi Putri, nomor absen 30. Saya Rayun Raffi, absen 31. Nama saya Rifka Aziz, nomor absen 32. Kenalkan, nama saya Tani Arifaliani Permatasulu, nomor absen 35. Judul resensi adalah Kisah Perjuangan 10 Anak di Belitung. 2. Identitas film. Judul film Laskar Pelangi. Pengarang Andrea Hirata, sutradara Riri Riza, produser Mira Lesmana, studio Miles Film dan Mission Production, tanggal rilis 25 September 2008, durasi 125 menit, genre roman, penulis naskah Salman Aristo, Riri Riza, dan Mira Lesmana. Aktor atau aktris, Zulfani sebagai Ikal, Ferdian sebagai Lintang, Ferisya Marno sebagai Mahar, Jeffrey Hanua sebagai Harun, Dewi Rati Ayu Safitri sebagai Sahara, Suhendri sebagai Akiyong, Febriansyah sebagai Borek, Yogi Nugraha sebagai Kucai, Syukur Ramadan sebagai Syahdan, Suaryadi Syah Ramadan sebagai Trapani, Jutmini sebagai Ibu Muslimah, Ikra Negara sebagai Pak Harfan, Slamet Raharjo sebagai Pak Zulkarnain, Matias Mukus sebagai Bapak Ikal, Regediah Pitaloka sebagai Ibu Likal, dan Teuku Rifnu Wikana sebagai Pak Bakri. Pendahuluan. Film Laskar Pelangi adalah film yang diproduksi oleh Riri Riza dan rilis pada tahun 2008. Ia lahir di Makassar 2 Oktober 1970 dengan nama lengkap Muhammad Rifai Riza, tetapi kemudian dikenal dengan nama Riri Riza. Ia merupakan salah satu sutradara kebangsaan Indonesia. Film yang diadaptasi dari novel karangan Andrea Hirata ini telah mendapatkan penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Hirata lahir di Gantung, Belitung. Hirata merilis novel Laskar Pelangi pada tahun 2005. Novel ini ditulis dalam waktu 6 bulan berdasarkan pengalaman masa kecilnya di Belitung. Film Laskar Pelangi ini pernah meraih penghargaan sebagai pemenang di Indonesian Awards dan menjadi unggulan di Asian Film Awards di Hong Kong pada tahun 2009. Sinopsis. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Nah, ceritanya sendiri itu dimulai saat Ikal atau Lukman Sardi kembali ke kampung halamannya. Nah, ia itu menceritakan cerita masa kecil saat ia pertama masuk sekolah SD, yaitu SD Muhammadiyah. Nah, ketika itu, saat kelas akan dibuka oleh 2 orang guru, timbullah masalah karena yang kelas harusnya diisi oleh 10 orang, di kelas itu hanya ada 9 orang murid. Nah, lalu datanglah Harun ini sebagai murid ke-10 yang membuat kelas itu bisa berjalan dan menyelamatkan anak-anak yang ingin bersekolah. Dari 10 orang murid ini terbentuklah Laskar Pelangi yang terdiri dari Ikal, Mahar, Lintang, Borek, Akyong, Syahdan, Kucai, Trapani, Sahara, dan Harun. Tempat belajar anak Laskar Pelangi SD Muhammadiyah merupakan sekolah tertua di daerah Belitung, terlihat begitu menyedihkan dan juga rapuh dibandingkan dengan sekolah-sekolah PN5, di mana tempat anak-anak orang kaya bersekolah. Ironis sekali, di mana mereka dengan kemiskinannya berada di tengah-tengah kekayaan PN5 yang mengeksploitasi tanah mereka. Ujian dan kesulitan terus-menerus menghampiri SD Muhammadiyah. Dengan terseok-seok, sekolah ini dibangun dengan jiwa ikhlas yang dipelopori oleh 2 orang guru dan seorang kepala sekolah yang sudah tua. Sekolah yang hampir dibubarkan karena kekurangan murid ini dihidupi berkat perhatian para donatur di komunitas marginal. Namun, sekolah ini masih tak layak. Gedung yang bobrok, atap yang bolong-bolong, ruang kelas hanya beralaskan tanah. Bangku pun seadanya. Apabila malam hari, datang ke sekolah ini dipakai untuk menyimpan ternak. Mirisnya, sekolah yang hanya mampu membayar gaji dengan sekian kilo beras ini membeli kapur tulis pun terasa mahal. Film yang disutradari oleh Riri Riza ini menceritakan tentang anak-anak di salah satu pulau yang indah di Indonesia. Cerita di mana mereka harus bekerja keras untuk bersekolah. Cerita tentang 10 anak Laskar Pelangi yang pantang menyerah.
dalam menggapai cita-cita mereka, serta diisi oleh keindahan persahabatan yang kuat. Kelebihan dari film ini, yang pertama adalah film yang inspiratif dari segi tema, kedua mengangkat kisah masyarakat luar Jawa di pulau terpencil dan bukan masyarakat elit ibu kota. Yang ketiga, setting yang indah yang juga bisa mempromosikan Pulau Bangka Belitung. 4. Teknik pengambilan gambar yang indah. Dan terakhir 5. Akting natural para aktor ciliknya. Kekurangan yang pertama, pemilihan aktris Cut Mini sebagai Bu Muslimah agak kurang sesuai karena terlalu cantik untuk masyarakat setempat, meski aktingnya layak dipuji. Lalu untuk yang kedua, tema yang ingin disampaikan terlalu banyak sehingga konflik di film ini tidak menyatu atau kurang fokus. Untuk kekurangan yang ketiga, adegan film ini terkesan melompat-lompat dan tidak berjalan mulus. Yang keempat, film ini terkesan utopia karena meskipun terinspirasi dari kisah nyata penulis, namun seharusnya film ini bisa menggambarkan ironi dari kekayaan alam yang indah yang disandingkan dengan kemiskinan dan ketidakadilan. Hal inilah yang tidak tampak di film. Untuk yang terakhir, dialog yang berisi dan penuh pesan hanya terkesan tempelan, bukan menyatu dalam tema dan alur cerita. Berdasarkan kisah dari film Laskar Pelangi, tentunya banyak pelajaran yang dapat diambil dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Di antaranya, kita harus bersyukur akan pemberian Tuhan, menghargai pentingnya hidup ini, tidak mudah menyerah, dan berusaha sebisa mungkin apabila menginginkan sesuatu. Tak hanya itu saja, kepintaran bukanlah menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang. Hal tersebut dapat dilihat dari tokoh Lintang di film ini. Ia adalah anak yang pintar, akan tetapi di akhir cerita ia menjadi seorang sopir truk. Berdasarkan kisah tokoh Lintang di film ini, kita sebagai penonton dapat mengambil hikmah bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud, kita jangan lupa untuk terus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Sekian penjelasan kami dari kelompok 3 mengenai resensi film Laskar Pelangi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.